sorry saya salah sayang. Ada orang yang nikah 13 tahun tidak pernah dengar istrinya berkata sorry saya salah sayang. Kau pikir kau Tuhan kah? Alkitab bicara tentang perumpamaan anak yang hilang. Waktu dia tahu jalannya salah, dia balik. Kalimat pertamanya adalah, aku telah bersalah kepada Bapa. Ada banyak orang yang bilang, ya yang penting udahlah gak usah lah ngomong sorry. Kenapa harus verbal sih? Kan dari perbuatan juga nyata. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, I know. Mungkin dalam perbuatan engkau memang mengakui salah, tetapi mulutmu terlalu sombong untuk mengakui engkau salah. Itu pun bersalah di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab bilang kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Kenapa kita harus mengaku? Karena mengaku tanda kita merendahkan diri. Setiap dosa membawa kehancuran. Jadi waktu kita bersalah, setelah kita akui, kita bertobat, kita harus bereskan kesalahan kita. Tugas kita bukan sakit hati. Tapi tugas kita Tuhan pakai saya. Supaya saya dapat menjadi alat. Di mana Tuhan dapat mengadakan perbaikan yang luar biasa dalam hidupnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama. Ulangan 8 ayat 1 sampai 7. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu masuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan bukan untuk keuntungan orang lain tapi untuk kepentingan kita. Setuju nggak? Ada banyak orang yang bilang, terus kalau orang salah kita cuma ampunin, kita cuma sabar, kita cuma encourage, kita cuma yakinin dia berharga supaya kuasa Tuhan dapat merubah hidupnya. Kenakan dia dong, masa dia udah salah kita cuma diam. Melakukan firman Tuhan tidak pernah menguntungkan siapapun kecuali kita. Sama-sama bilang kalau saya taat dengan firman Tuhan, saya yang untung. Buang konsep setan dalam pikiran saudara. Kenakan dia dong kalau saya sabar, kenakan dia dong kalau saya taat firman, kenakan dia dong kalau saya setia sama Tuhan. Saya mau bilang ketaatan kepada Tuhan tidak pernah menguntungkan siapapun kecuali kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, ayat yang kedua bilang, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, lihat ada maksudnya, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari apa? Segala yang diucapkan Tuhan. Inilah kalimat yang Kristus pegang ketika menghadapi pencobaan iblis. Ayat yang keempat, lihat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Ingat, 40 long years. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Jadi kalau kita taat sama Tuhan, selalu ada mujizat yang luar biasa. Amin. Ayat yang kelima, maka haruslah engkau insaf, haruslah engkau sadar bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Indonesia salah satu negara yang cara pendidikan anak-anaknya dianggap paling buruk. Karena kita menasihati anak-anak seringkali dengan ancaman dan dengan hinaan. Lalu kita anggap itu pola pendidikan. Ketika anak saudara bawa gambar yang judulnya pemandangan, tapi bentuknya hanya seperti ular bulu dan ular kadut, langsung kita bilang ini, jelek. Gambar apa ini? Tapi anak saudara baru 5 tahun, anak saudara baru 6 tahun. Wajar dia tidak bisa menggambar.
kalau orang bule, orang Amerika, anaknya bawa gambar, langsung dia bilang, wow, it's awesome, tremendous, so good. What is this? Walaupun dia nggak ngerti, dia puji dulu. Wah, itu munafik. Loh, yang kita puji bukan hasil karyanya, tapi keberaniannya untuk mencoba. Makanya dalam istilah bahasa Inggris ada istilah good try. Pelatih bulu tangkis misalnya, pelatih voli anak-anak misalnya, pelatih renang anak-anak, pelatih tenis anak-anak. Ketika anak itu salah, pasti dia bilang, wow, good try. Indonesia nggak ada istilah good try. Percobaan yang luar biasa. Nggak pernah saya dengar. Iya kan? Nggak mungkin. Kalau Indonesia, pelatihnya, tolol. Udah gitu bukan cuma perkataan, pakai beginian. Seluruh dunia nggak ada orang yang kalau ngajar anaknya bego, tolol. Jadi kalau Indonesia anak-anak nggak jalan begini aja udah mujizat. Tapi saudaraku, kita mendidik anak bukan sekedar melihat apa yang dia kerjakan, tapi kita lihat apa yang akan jadi dengan dia. Jelas sampai di sini? Tuhan tidak melihat kita apa yang kita kerjakan. Tahukah saudara? Ketika Gideon sedang bersembunyi, ketika dia sedang ada di tempat pemerasan anggur, dia sedang bersembunyi ketakutan. Malaikat Tuhan datang kepada dan berkata, diberkatilah engkau hai pahlawan yang gagah perkasa. Pertanyaannya, apakah Tuhan itu munafik? No. Tuhan gak selalu lihat siapa kita, tapi Tuhan lihat apa yang akan jadi pada kita. Tuhan bukan Allah yang putus asa melihat kesalahan saudara. Karena kesabaran Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita. Sama-sama bilang sama saya, kesabaran Tuhan lebih besar dari kesalahan kita. Selanjutnya dikatakan apa? Coba lihat. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dengan takut akan Dia. Dengan lain kata, kita bukan hanya terima firman-Nya, tapi kita ikuti jalan-jalannya. Ayat 7. Sebab Tuhan Allah mau membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Satu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Artinya Tuhan sengaja izinkan proses karena ada sesuatu yang baik Dia persiapkan buat kita. Setelah kita mengalami berbagai masalah, keadaan kita pasti lebih baik. Yeremia 7 ayat 3-5. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Artinya ketika seorang itu salah, Tuhan cukup sabar menantikan, mengarahkan, membimbing, menuntun untuk perbaikan. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta, janganlah percaya pada hoax, janganlah percaya pada intimidasi iblis, janganlah percaya hanya pada asumsi-asumsi pikiran yang berbunyi ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan, Tuhan marah, Tuhan tegur, Tuhan meninggalkan kamu. No. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, haleluya, klik.
Satu bagian terakhir firman Tuhan, Mazmur 25 ayat 11 sampai 12. Oleh karena namamu ya Tuhan, dikatakan apa? Ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Pemazmur sendiri berkata, ampunilah kesalahanku sebab apa? Besar kesalahanku. Pemazmur saja mengakui kesalahannya besar. Tapi pertanyaan saya, apakah kesalahan yang besar merusak semua rencana Tuhan? No. Sama-sama bilang sama saya, kesalahan saya tidak bisa merusak rencana Tuhan yang besar dalam hidup saya. Siapa yang setuju sama saya? Orang yang gak ngerti akan berkata, oh Gilbert khotbahnya cuma nyeneng-nyenengin jemaat, biarin salah. Loh, yang saya mau ingatkan buat saudara, bukan biarin salah. Tapi di tengah kesalahan, Tuhan selalu punya cara untuk mengarahkan kita kembali ke jalan-jalan Tuhan. Iblis mau ketika kita salah, kita terintimidasi. Sampai kita pikir percuma saya berdoa, percuma saya pelayanan. Tapi saya mau bilang Abraham yang salah tidak percuma. Musa yang salah tidak percuma. Daud yang salah tidak percuma. Kenapa? Karena Daud bilang begini. Ayat yang ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Bukan gak pernah salah. Tapi kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi waktu dia salah, dia tidak down, dia tidak lari, dia tidak kecewa, tapi dia balik ke jalan Tuhan dan masuk pada rencananya yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang saya pelajari di sini. Klik. Pada dasarnya setiap orang bisa salah. Pak, engkau bisa salah. Bu, engkau bisa salah. Hanya orang sombong, orang kepala batu, orang arogan yang selalu merasa dirinya tidak pernah salah. Karena yang tidak pernah salah hanya Tuhan. Yang setuju sama saya katakan, yang tidak pernah salah hanya Tuhan. Jadi Bu, jadi Pak, kalau ada orang yang tidak pernah salah, minggu depan saudara jangan duduk di kursi saudara. Saudara duduk di sini. Biar kita dapat menyembah saudara dalam roh dan kebenaran. Loh, karena yang tidak pernah salah hanya Tuhan. Setiap orang pada dasarnya pasti pernah salah. Hanya tinggal kita sadar atau kita tidak sadar bahwa kita salah. Jelas sampai di sini? Nah, ada hukum, makanya I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab saya. Ada hukum dalam Alkitab yang bilang begini. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Pertanyaan saya sederhana. Kalau sudah salah, ingin gak dihujat? Kalau sudah salah, ingin dimaki gak? Kalau sudah salah, ingin disakiti gak? Kalau sudah salah, ingin dihakimi gak? Kalau sudah gak ingin, jangan perbuat. Kalau sudah salah, sudah inginnya diapain? Dimengerti, diterima, diarahkan, diperbaiki. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, mulai perbuat itu kepada orang lain. Setuju? Alkitab buku yang luar biasa. Waktu saya sadar, iya ya, saya pernah salah. Berarti kalau hari ini istriku salah, kalau hari ini suamiku salah, kalau hari ini iparku salah, itu hanya awal. Karena kemudian aku pun bisa salah. Itu mungkin kesalahan saya nggak seperti dia pendeta. Kalau kesalahan saya kan cuma sedikit, kesalahan dia terus. Soal salah bukan soal siapa yang lebih banyak kesalahannya. Salah itu soal penanganannya. Sama-sama bilang salah soal penanganannya. Jika kita sadar kita pernah salah, lalu kita sadar apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, kita tidak perbuat kepada orang lain, maka kita melakukan penanganan yang tepat.
dan mendapat hasil yang menggembirakan. Nah, karena itu saya simpulkan begini. Setiap orang pada dasarnya bisa salah. Klik. Namun saya simpulkan, dalam berhubungan dengan kesalahan orang, ada 3 jenis kelompok manusia. Yang pertama, ini yang saya beri nama bodoh dan kekanak-kanakan. Orang yang ngamuk, orang yang sakit hati, orang yang kepahitan jika menghadapi orang yang salah. Kemudian dendam. Buat saya orang-orang seperti ini bodoh. Itu saya nggak terima dikhianati pendeta. Tapi saya nggak terima dibohongin pendeta. Tapi saya nggak suka diomongin di belakang saya. Sorry ya. Kalau setiap orang salah menjadi musuh saudara, setiap orang salah membuat hatimu luka, setiap orang salah menjadikan saudara dendam dan kepahitan. Saya mau beritahu, dunia jadi sempit buat saudara. Karena dunia tempat orang salah. Kalau saudara nggak mau ketemu orang yang salah, doa. Minta Tuhan bawa saudara ke sorga. Itu pun kalau masuk. Ngerti nggak? We are not living in Eden yet. Pak, kita belum tiba di sorga. Bu, kita belum tiba di sorga. Setiap hari kita masih jumpa orang-orang yang salah. Kalau setiap ketemu orang salah kita jadikan musuh, kita dendam dan kepahitan, dunia jadi sempit buat kita. Dan bukan hanya sempit, dunia akan menjadi lembah air mata buat kita. Makanya tidak sedikit orang yang sebentar-bentar ngomong, semua orang mengecewakan. Saya khawatir kalau saudara melihat semua orang mengecewakan, semua pelayanan mengecewakan, semua orang gereja mengecewakan, saya khawatir saudara kelompok orang pertama. Kita bisa menghadapi orang salah, tapi kita bisa dapat banyak pelajaran luar biasa di balik kesalahan orang lain. Amin. Yang kedua saya pelajari, jenis orang kedua adalah menghadapi kesalahan. Orang yang marah, orang yang tersinggung jika ada orang salah, dan kemudian intinya sederhana, nggak mau marah, nggak mau dendam, nggak mau kecewa, pokoknya tidak mau berurusan, tidak mau ada urusan apapun. Dan akhirnya biasanya down. Mungkin dia nggak dendam, tapi dia bilang, oh saya sih nggak sakit hati, pendeta saya nggak dendam, hanya terlalu pahit untuk dilupakan. Kayak judul sinetron. Selanjutnya saya pelajari, klik. Aha. Ini yang saya rindukan. Jenis orang ketiga dalam menghadapi kesalahan orang, yaitu orang yang saya sebut dewasa. Yaitu orang yang ketika menghadapi orang salah, dia menerima, dia mengarahkan, dan kemudian tetap membimbing serta mempercayakan hal-hal yang baik. Bukan orang yang trauma. Petrus itu sempat mengutuk dan bersumpah, I don't know him for 3 times. Tapi Yesus tidak pernah kepahitan. Bahkan dia percaya pada Petrus dan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Sama-sama bilang, saya nggak boleh trauma. Karena saya bisa dipakai Tuhan sebagai alat yang dahsyat untuk Tuhan mengadakan perubahan. Amin. Selanjutnya klik. Nah, saya coba simpulkan begini. Untuk menilai kedewasaan rohani seseorang, bukan apakah dia pernah salah atau tidak, tetapi ada 3 measurement, ada 3 ukuran. Yang pertama, jika dia salah ngotot nggak? Orang yang rohani bukan nggak pernah salah, tapi kalau salah tidak
Ngotot. Bilang sama sebelah saudara, jangan ngotot ya. Adik-adik muda yang lagi naksir-naksiran, adik-adik muda yang lagi PDKT, denger nih. Lu kalau cari pasangan teman hidup, jangan senang langsung tempel, senang langsung tempel. Kalau cari pasangan teman hidup, perhatikan baik-baik. Orang ini kalau salah ngotot nggak? Ya dia sih kalau salah ngotot pendeta, tapi ya cantik sih. Makan tuh cantik. Dia kalau salah sih ngotot pendeta. Tapi dia ganteng. Makan tuh ganteng. Karena kalau dasarnya dari awal aja udah salah ngotot. Dari saya cuma ada satu. Selamat menderita. Karena hidup bersama orang yang udah salah ngotot. Saudara bisa mencapai 50 tahun aja mujizat. Dewasa rohani bukan salah atau tidak. Tapi jika dia salah berusaha menyembunyikan enggak. Kan selalu saya bilang hanya orang sombong, orang arogan, orang kepala batu yang kalau dia salah tuh harus dia tutup-tutupi. Biasa aja. Alkitab berkata, aku mengajar dia supaya rendah hati. Amin. Tuhan mau kita rendah hati. Rendah hati itu artinya sadar aja. Kalau saya salah, saya membereskan. Klik yang ketiga. Dewasa rohani bukan pernah salah, tidak pernah salah. Tapi jika salah, berusaha menyalahkan orang enggak? Ya pendeta, saya terlibat narkoba, saya tahu sih salah. Tapi gimana ya pendeta? Mama dan papa saya bercerai, saya berasal dari keluarga yang broken home. Tahukah saudara, ada banyak yang keluarganya broken home sampai hari ini hidupnya tetap dahsyat. Setuju? Ya habis gimana ya pendeta, saya sih tahu berselingkuh tuh nggak betul pendeta. Tapi kadang-kala istri saya nggak bisa menghargai saya sih pendeta. Saya cuma nangis di hadapan Tuhan dan Tuhan tahu, Tuhan kirim wanita yang bisa menguatkan saya. Ya salahnya sih kita akhirnya jadi terlalu dekat. Itu bukan Tuhan yang kirim, setan yang kirim saudara. Tuhan yang kirim kok jadi selingkuh, gimana sih? Itu yang saya bilang. Kita harus bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang kita ambil. Amin. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan orang. Itu tandanya kita tidak dewasa dalam rohani. Salahnya biasa. Tetapi kembali pada kalimat saya tadi, penanganannya. Sama-sama bilang sama saya, penanganannya. Klik. Karena itu saya jelaskan secara singkat. Ada 6 sikap orang dewasa rohani dalam menghadapi kesalahan. Yang pertama, say sorry. Sama-sama bilang, saya salah. Ada orang yang menikah 17 tahun tidak pernah dengar sekalipun suaminya berkata saya salah. Yang kedua, setelah mengakui bertobat, turn around. Dia kembali ke rumah bapak, betul malu. Habis minta segala-galanya kalau bapak menerima. Kalau bapaknya bilang, oh udah habis baru balik ya, udah habis baru balik ya, udah habis baru balik ya. Orang gereja kan suka gitu. Coba aja sudah meninggalkan pelayanan. Terus tiba-tiba susah terus balik. Beuh. Semua tatapan mata. Udah habis-habisan baru balik. Buat saya udah habis-habisan balik itu luar biasa. Ada orang yang udah habis-habisan masih kepala batu lagi. Jelas sampai di sini? Bertobat. Yang ketiga, setelah bertobat bereskan kesalahan. Ada banyak orang pikir sorry is everything. Ya udah sayang, sorry aku salah. Ya tapi kan gak bisa begini. Kan saya udah bilang sorry. Dia yang lebih galak. Jelas? Yang keempat,
Habis itu belajar dari kesalahan. Kenapa ya saya jatuh? Dalam kitab Wahyu dikatakan, ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bangkit. Kita ingat kesalahan kita, bukan kita tertekan terus. Bukan kita terintimidasi terus, tapi supaya kita next time didn't do it. Kita nggak ngerjain lagi gitu. Kita belajar, wah iya benar. Setelah kita tahu di mana titiknya, kita perbaiki. Sesuatu yang baik Tuhan pasti kerjakan. Amin. Yang kelima, siap tanggung apa? Risiko kesalahan. Jangan cemen. Jangan jadi orang kalau udah minta ampun sama Tuhan, oh yang pokoknya semua beres. Kalau masih ngadapin masalah kita marah sama Tuhan. Tuhan, saya kan udah minta ampun. Kenapa begini? Daud buat dosa. Minta ampun dia sama Tuhan. Tapi anak pertamanya tetap mati tuh. Tetap mati, saudara-saudara. Hukuman Tuhan tetap menimpa. Dia Allah yang panjang sabar. Tapi ada harga yang harus kita bayar.